Oke, selamat siang semua. Seperti biasa ya, mumpung waktu istirahat kerja, jadi di kesempatan ini saya ingin sharing berkaitan dengan perbedaan bekerja di perkantoran dan juga di tambang ya teman-teman. Jadi ini ada dua perbedaan ya teman-teman. Satunya bekerja di remote area, satunya kerja di office atau di perkotaan seperti itu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan lokasi dan lingkungan kerja. Nah, kalau di site atau di remote area, mungkin teman-teman sudah kalau melihat di video saya sebelumnya mungkin sudah tahu gambaran bahwasanya ketika kita kerja di remote area berarti sudah pasti kita bekerja di daerah yang ya seperti di video sebelumnya mungkin teman-teman sudah memahami ya bahwasanya ketika kita bekerja di remote area sudah pasti letak atau lokasi kerja kita di area terpencil. Jadi di tengah-tengah hutan, di tengah gunung atau di pesisir. Seperti itu. Dari akses sendiri ini juga terbatas ya, kalau di remote area sinyal juga kadang putus nyambung dan semua serba terbatas kalau di remote area. Tapi jantung produksi sendiri itu di situ seperti itu. Tapi kalau di kantor pusat, nah ini dari segi letak ini sudah pasti berbeda ya dengan di tambang. Kalau kantor pusat biasanya entah itu di perkotaan besar ya, bisa di Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Nah, dari akses kita juga mudah, misal ingin beli ini itu mudah. Jauh berbeda dengan ketika kita bekerja di remote area seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan fasilitas dan akomodasi. Nah, kalau fasilitas, orang kalau kerja di remote area atau kerja di tambang terutama, itu dari segi fasilitas memang sudah disediakan. Jadi ada beberapa kontraktor itu menanggung semuanya. Jadi seperti di tempat saya sekarang sama yang sebelumnya dan sebelumnya, itu dari segi tempat tinggal kita sudah disediakan mes. Jadi kita sudah tidak memikirkan di mana kita akan tinggal. Jadi mes sudah ditanggung. Lalu makan itu juga sudah ditanggung. Jadi makan kita itu biasanya 3 kali ya teman-teman, pagi, siang, malam. Jadi mes ditanggung, makan ditanggung, laundry itu juga ditanggung. Jadi kita tidak perlu memikirkan kalau misal kita punya pakaian kotor, sudah nggak perlu capek-capek kita untuk mencuci sendiri ya teman-teman. Jadi kita bisa minta tolong mbak-mbak laundry untuk mencuci pakaian kita. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak pernah melaundry ya teman-teman. Jadi saya selalu nyuci sendiri supaya biar puas kalau misal kita mencuci sendiri seperti itu. Dan untuk beberapa kontraktor juga kadang menyediakan tempat atau sarana olahraga ya teman-teman. Jadi sudah lengkap. Jadi kita ibaratnya hanya bermodalkan badan ketika kita datang ke site atau ke remote area seperti itu. Berbeda ketika kita di kantor pusat, nah atau di perkantoran ya teman-teman. Kalau perkantoran mungkin dari segi perjalanan kan kita juga kadang mungkin naik angkot atau naik gojek atau bahkan membawa kendaraan pribadi dari rumah ke office ya teman-teman. Terus untuk kalau misalnya kita pengen makan, kita juga pribadi kalau misalnya kita bekerja di kantor pusat seperti itu. Oke, yang ketiga mengenai jam kerja dan roster. Nah, kalau di site ya mungkin sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya bahwasanya kita ada namanya roster kerja, jadi sudah diatur ya teman-teman. Nah, kalau roster kerja berarti biasanya lebih lama ketimbang kita bekerja di office atau di perkotaan. Kalau di site untuk hari kerja biasanya di 13 hari kerja, 1 hari off. Untuk cuti, nah ini beraneka ragam ya teman-teman. Jadi ada yang punya roster cuti itu 2 bulan di site, lalu 2 minggu cuti. Ada yang 3 bulan di site, 2 minggu cuti. Jadi menyesuaikan perusahaan masing-masing seperti itu. Nah kalau di kantor pusat, nah ini jamnya standar ya teman-teman. Jadi Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu libur, atau Senin sampai Sabtu kerja, hari Minggu libur. Tanggal merah juga libur. Jadi ada banyak libur ya teman-teman. Tapi kalau di kita yang ada di site itu kadang bahkan hari libur saja kita masih bekerja.
Jadi patokan kita hanya menyesuaikan roster yang sudah ditentukan. Oke, yang keempat yaitu mengenai pakaian dan suasana kerja. Jadi kalau di site untuk pakaian kita selalu menggunakan APD ya teman-teman. Misal ini seperti yang saya pakai ini kan posisinya seragam. Kalau kita keluar dari office sudah wajib pakai helm dan juga pakai sepatu. Dan itu yang sudah ditentukan oleh standar dari perusahaan masing-masing. Jadi di lingkungan kerja sudah pasti wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri untuk melindungi kita dari berbagai macam potensi-potensi bahaya yang ada di lapangan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk suasana kerja sendiri, berhubung kita ini sering ketemu dengan orang yang sama setiap harinya ya, baik itu di mes, baik itu di office, di lapangan, ketemu orang itu lagi, jadi lebih akrab biasanya teman-teman. Soalnya kita sudah sering ketemu, jadi suasana kerja sudah pasti baik, mayoritas baik, meskipun ada beberapa yang mungkin teman-teman merasakan yang kurang baik ya. Kalau di kantor pusat atau di perkantoran itu sudah pasti dari segi pakaian mungkin ada yang sudah disediakan seragam tertentu ya untuk bekerja. Ada juga yang berpakaian bebas, apalagi perusahaan-perusahaan startup kan sudah mulai ini ya, tidak wajib menggunakan seragam. Jadi yang penting rapi. Nah, untuk suasana kerja juga mungkin ada perbedaan ya, orang kerja di kantor dengan yang ada di site. Kalau di kantor bisa jadi dia suasananya lebih tenang, tidak ada suara-suara alat berat. Nah, kalau di kami di site ini sudah pasti hampir tiap hari ada compact lewat, ada exa lewat, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu perbedaan antara bekerja di site sama di office dari segi pakaian dan suasana kerja. Yang kelima mengenai tantangan dan tekanan. Kalau bekerja di remote area atau di tambang ini tantangannya tentu fisik ya teman-teman. Jadi fisik kita lebih ekstra dari yang biasanya. Lalu faktor cuaca, entah itu faktor lingkungan, jadi kita benar-benar harus fight, harus lebih kuat dari kebanyakan orang, seperti itu ya teman-teman, terutama di kesehatan, seperti itu. Dan mental juga, karena apa? Ya karena kita harus siap LDR dengan pasangan kita harus siap tidak kumpul sementara dalam kurun waktu tertentu dengan keluarga kita, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan di tengah hutan, dan kumpulnya menunggu cuti, itu pun hanya 2 minggu, seperti itu. Itu kalau dari tantangan dan tekanan. Kalau bekerja di perkantoran, nah ini tantangannya mungkin lebih administratif ya teman-teman, jadi lebih ke target bisnis, tenggat waktu pekerjaan dan lain-lain, seperti itu. Jadi perlu keahlian analisis, presentasi, dan koordinasi dengan tim, seperti itu. Jadi tidak ada faktor yang lain yang mungkin berbeda ketika kita bekerja di site. Oke, yang keenam yaitu jenis pekerjaan. Nah, ini mengenai jenis pekerjaan, kalau di tambang sudah pasti berbeda ya dengan teman-teman yang bekerja di perkantoran atau di perkotaan, seperti itu. Kalau di tambang ada berbagai macam profesi ya teman-teman. Salah satunya yaitu operator alat berat, teknisi, surveyor, geologi, safety, dan lain-lain. Nah, kalau di kantor ini mungkin lebih ke administratif ya teman-teman. Ada yang finance, legal, lalu logistik, dan lain-lain, seperti itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh yaitu gaya hidup dan hiburan. Kalau kita yang bekerja di tambang ini mengenai gaya hidup mungkin lebih sederhana ya teman-teman. Soalnya apa? Dari segi waktu istirahat sudah diatur, waktu makan diatur, waktu kerja juga diatur. Jadi benar-benar kita memaksimalkan waktu yang ada. Jadi tidak ada kita sampai nongkrong di kafe dan lain-lain, tidak ada. Jadi benar-benar kita pulang kerja, kita mandi, istirahat, mungkin telepon keluarga 2 jam 3 jam selesai, lalu kita istirahat. Besok paginya lanjut kerja, seperti itu terus. Jadi muter seperti itu ya teman-teman. Kalaupun misal off, ya kita bisa maksimalkan dengan olahraga. Kalau misal disediakan sarana olahraga di site tersebut, seperti itu. Berbeda
berbeda ketika kita bekerja di kantor. Nah, kalau ke kantor sudah pasti gaya hidup berbeda dengan pada saat kita kerja di site. Kalau di kantor biasanya kan kita pulang kerja masih ada waktu untuk nongkrong, untuk olahraga di gym, untuk nonton bioskop, atau main ke rumah teman-teman. Nah, ini perbedaannya jauh sekali dengan kita yang bekerja di site. Oke, jadi ada 7 ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan. Jadi kerja di site dan kantor itu memiliki perbedaan seperti yang saya jelaskan di atas. Itu ya. Nah, kalau melihat perbedaan-perbedaan tersebut di 7 poin yang saya sampaikan itu, nah ini teman-teman kalau disuruh pilih yang mana? Apakah kerja di site atau kerja di kantor? Jadi teman-teman bisa komen di bawah mau pilih mana, kerja di site yang dimana tempatnya itu di tengah-tengah gunung, kadang tanpa sinyal, kadang air juga susah, tapi kita sudah nggak memikirkan apapun, soalnya mes sudah ditanggung, makan ditanggung, semuanya ditanggung. Atau memilih kerja di perkantoran karena memang dekat dengan keluarga, kita bisa nongkrong, kita bisa hangout sama teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa komen di bawah supaya nanti saya baca. Oke, dari saya itu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan siang ini bisa membuka wawasan teman-teman berkaitan dengan gambaran umum ketika kita bekerja di tambang, khususnya yang di remote area. Dari saya cukup, terima kasih.